Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Hypertension. Kelompok 5 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rizky Anita Manik, kedua ada Familia Crescentia Cunardi, ketiga ada Yuliana Lampiur Maseringo-Ringo, dan keempat ada Endang Sinamo. Pertama ada prevalensi hipertensi. Salah satu penyakit tidak menular yang saat ini menjadi prioritas dalam dunia kesehatan secara global adalah hipertensi. Berdasarkan rekomendasi Joint National Committee dalam The 8th Report of Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, menyatakan bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mmHg sistolik dan atau kurang lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Selain sebagai salah satu jenis penyakit tidak menular, hipertensi juga menjadi faktor resiko utama penyakit kardiovaskular lainnya. Berdasarkan data dari WHO dalam Global Status Report on Non-Communicable Disease, prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2018 pada orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas itu sekitar 22%. Nah, penyakit ini juga bertanggung jawab atas 40% kematian akibat penyakit jantung dan 51% kematian akibat stroke. Selain secara global, hipertensi juga menjadi salah satu penyakit tidak menular yang paling banyak diderita masyarakat Indonesia, yaitu sebesar 57,6%. Hal ini dibuktikan melalui jumlah kunjungan hipertensi di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terus meningkat setiap tahunnya. Klasifikasi hipertensi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tekanan darah normal, itu tekanan darah yang berada di bawah 120/80 mmHg. Yang kedua ada prahipertensi, itu di mana tekanan sistoliknya berkisar dari 120 sampai 139 mmHg dan diastoliknya itu berkisar 80 sampai 89 mmHg. Kemudian ada hipertensi tahap pertama di mana tekanan sistoliknya berkisar 140 sampai 159 mmHg dan tekanan diastoliknya itu berkisar 90 sampai 99 mmHg. Yang terakhir ada hipertensi tahap kedua, ini di mana tergolong lebih parah, di mana tekanan sistoliknya itu 160 mmHg atau lebih tinggi dan tekanan diastoliknya itu 100 mmHg atau lebih tinggi. Hipertensi ini disebut juga sebagai silent killer karena kebanyakan penderita itu tidak memiliki gejala atau tanda peringatan. Bahkan ketika tingkat tekanan darahnya sangat tinggi, kebanyakan orang tidak memiliki tanda atau gejala apapun. Nah, seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul. Antara lain ada sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Kemudian faktor resiko. Nah, faktor resikonya itu dibagi menjadi 2, ada faktor resiko yang bisa dikontrol dan ada faktor resiko yang tidak bisa dikontrol. Untuk yang bisa dikontrol itu pertama ada kelebihan berat badan atau obesitas, kemudian ada gaya hidup, kemudian minum alkohol atau narkoba, kemudian diet yang tidak sehat yang tinggi natrium, stres, sleep apnea, dan adanya diabetes. Sedangkan yang tidak bisa dikontrol itu ada umur dan turunan dari keluarga. Adapun 5 faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah, itu pertama ada curah jantung, di mana ini adalah volume aliran darah dari jantung melalui ventrikel dan biasanya diukur dalam liter per menit. Nah, ini dapat dihitung dengan strok volume dikalikan dengan denyut jantung. Setiap faktor yang menyebabkan peningkatan curah jantung dengan meningkatkan HR atau SP atau keduanya akan meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah. Nah, faktor ini termasuk stimulasi simpatis, hormon tiroid, dan peningkatan kadar ion kalsium. Kemudian kedua ada resistensi pembuluh darah perifer. Nah, ketika penyakit vaskular menyebabkan pengerasan arteri, misalnya aterosklerosis atau arteriosklerosis, ini tekanan berkurang dan resistensi terhadap aliran darah meningkat. Hasilnya adalah lebih banyak turbulensi, tekanan yang lebih tinggi di dalam pembuluh dan aliran darah yang berkurang.
Kemudian ada volume peredaran darah, di mana ini adalah jumlah darah yang mengalir melalui tubuh. Nah, peningkatan aliran balik vena meregangkan dinding atrium, di mana baroreseptor khusus berada. Di mana baro R ini adalah reseptor pemindaian tekanan. Di saat baro R atrium ini meningkatkan laju tembakan, dan saat meregang karena terjadinya peningkatan tekanan darah, pusat jantung akan merespon dengan meningkatkan stimulasi simpatis dan menghambat stimulasi parasimpatis untuk meningkatkan hipertensi. Kemudian keempat ada viskositas darah, di mana viskositas darah ini adalah ukuran kekentalan darah dan dipengaruhi oleh adanya protein plasma sehingga terbentuknya unsur dalam darah. Darah ini kental dan agak lengket saat disentuh dan memiliki viskositas sekitar 5 kali lebih besar dari air. Kemudian kelima ada elastisitas dinding pembuluh, di mana ini mengacu pada kapasitas untuk melanjutkan bentuk normalnya setelah peregangan dan pengompresi. Selanjutnya yaitu patofisiologi hipertensi. Patofisiologi adalah perubahan fungsional tubuh karena penyakit atau keadaan patologis. Sebelum mengkaji tentang patofisiologi hipertensi, kita bisa lihat kalau hipertensi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat dibagi menjadi dua kelompok tersebut. Terdapat kurang lebih 90-95% dari seluruh penderita hipertensi dengan mekanisme penyebab tingginya tekanan darah tidak dapat diidentifikasi atau belum jelas penyebabnya. Nah, ini disebut dengan hipertensi esensial atau primer. Sedangkan 5-10% merupakan hipertensi yang sudah dapat diidentifikasi penyebabnya, disebut dengan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial melibatkan interaksi yang sangat rumit antara faktor genetik dan lingkungan yang dihubungkan oleh pejamu mediator neurohormonal. Gen yang berpengaruh pada hipertensi primer atau faktor herediter 30-40% hipertensi primer meliputi reseptor angiotensin 2, gen angiotensin dan renin, gen sintetase oksida nitrat endotelial, gen protein reseptor kinase G, gen reseptor adrenergik, gen kalsium transport, dan natrium hidrogen antiporter atau mempengaruhi sensitivitas garam, dan gen yang berhubungan dengan resistensi insulin, obesitas, hiperlipidemia, dan hipertensi sebagai kelompok bawaan. Faktor-faktor yang berperan dalam pengendalian tekanan darah pada dasarnya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi rumus dasar. Tekanan darah sama dengan curah jantung dikali resistensi perifer. Berdasarkan rumus ini, peningkatan tekanan darah secara logis dapat terjadi karena peningkatan curah jantung dan atau peningkatan resistensi perifer. Meskipun faktor peningkatan curah jantung terlibat dalam permulaan timbulnya hipertensi, namun temuan pada hipertensi kronis menunjukkan hemodinamik yang khas, di mana terjadi peningkatan resistensi perifer dengan curah jantung yang normal. Berikut adalah beberapa faktor yang berkaitan dengan mekanisme patofisiologi yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Yang pertama yaitu curah jantung dan resistensi perifer. Meningkatnya curah jantung menyebabkan meningkatnya resistensi perifer, menyebabkan meningkatnya aliran darah, dan meningkatnya aliran nutrisi yang berlebihan. Maka sebagai respon terhadap perubahan ini, pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi untuk menurunkan aliran darah dan mengembalikan keseimbangan antara suplai dan kebutuhan nutrisi kembali ke normal. Namun resistensi perifer akan tetap tinggi yang dipicu dengan adanya penebalan struktur sel-sel pembuluh darah. Peningkatan curah jantung dapat melalui dua mekanisme, yaitu melalui peningkatan volume cairan atau melalui peningkatan kontraktilitas karena rangsangan neutral jantung. Faktor kedua yaitu sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAA. Sistem RAA merupakan sistem yang memegang peranan penting dalam kontrol homeostatik tekanan arterial, perfusi jaringan, dan homeostatik volume ekstraseluler. Renin yang dihasilkan oleh sel-sel justaglomerular ginjal akan memecah angiotensinogen. Suatu substrat renin yang dihasilkan oleh hati menjadi angiotensin 1, yang kemudian akan dikonversi menjadi angiotensin 2 oleh ACE. Interaksi antara angiotensin 2 dengan protein G reseptor angiotensin 2 tipe 1 akan mengaktifkan beberapa proses seluler yang berkontribusi terhadap hipertensi dan mempercepat kerusakan organ terhadap hipertensi. Proses-proses tersebut mencakup vasokonstriksi, produksi reaktif oksigen spesies, inflamasi vaskular, remodeling vaskular dan jantung, dan produksi aldosteron. Faktor ketiga yaitu disfungsi endotel. Lapisan endotel pada pembuluh darah berperan cukup vital dalam menjaga
dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, karena merupakan suatu pertahanan utama terhadap arteriosklerosis dan hipertensi. Disfungsi endotel ditandai dengan adanya gangguan ekskresi faktor-faktor relaksasi endotel seperti nitrit oksida atau NO, dan peningkatan ekskresi faktor endotel yang bersifat proinflamasi, protrombotik, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut berperan dalam pembentukan dan komplikasi munculnya tekanan darah tinggi. Faktor keempat yaitu sistem saraf otonom. Peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis dapat menimbulkan peningkatan tekanan darah. Selain itu juga berkontribusi mempertahankan dan memperburuk hipertensi melalui stimulasi terhadap jantung, pembuluh darah perifer, dan retensi cairan. Ketidakseimbangan fungsi saraf otonom yaitu adanya peningkatan aktivitas simpatis disertai penurunan aktivitas parasimpatis berhubungan dengan patogenesis hipertensi. Tekanan darah diastolik berhubungan lebih dekat dengan resistensi vaskular daripada fungsi kardiak, menunjukkan bahwa hal tersebut dapat pula menyebabkan peningkatan tekanan darah diastolik melalui proses proliferasi sel otot polos dan remodeling vaskular. Faktor kelima yaitu retensi sodium oleh ginjal. Disfungsi ginjal dapat menyebabkan terjadinya hipertensi maupun sebaliknya. Hipertensi dapat memperburuk disfungsi ginjal. Defek fundamental dari penyebab hipertensi oleh faktor ginjal adalah karena ketidakmampuan ginjal untuk mengekskresi sodium yang dikonsumsi berlebihan yang disebabkan oleh diet tinggi garam. Selanjutnya adalah farmakoterapi hipertensi. First line treatment. Yang lini pertama, pengobatan untuk pasien hipertensi mencakup baik non-farmakologis, perubahan gaya hidup, dan farmakologis atau obat terapi. Menurut pedoman JNC 8 tentang HTN, antihipertensi obat harus dimulai pada pasien di bawah 60 tahun jika tekanan darah sistolik terus-menerus di atas 140 mmHg, dan tekanan darah diastolik terus-menerus di bawah 90 mmHg, bahkan dengan terapi non-farmakologi. Jika pasien berusia di atas 60 tahun, terapi antihipertensi harus dimulai pada jika tekanan 150 dan tekanan diastolik di atas 60 mmHg. Terapi non-farmakologi. Saran gaya hidup harus diberikan terlebih dahulu kepada semua pasien dan derajat hipertensi, dan itu termasuk pada 1. Penurunan berat badan jika kelebihan berat badan, 2. Penerapan pendekatan diet untuk menghentikan hipertensi. 3. Pembatasan diet natrium idealnya 1,5 gram per hari dalam kurun 3,8 gram per hari natrium klorida. Aktivitas fisik aerobik teratur. Konsumsi alkohol sedang dan berhenti merokok. Pada terapi obat antihipertensi tunggal, pengurangan natrium dan penurunan berat badan memungkinkan penghentian terapi obat. Rencana makan DASH adalah diet yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan unggas, dan produk susu rendah lemak sambil membatasi permen, minuman manis, dan daging merah. Terapi farmakologi. Jika pengobatan non-farmakologis tidak efektif dalam mengelola tekanan darah tinggi, terapi farmakologis dimulai. Terapi farmakologis awal untuk hipertensi meliputi diuretik tiazid, penghambat saluran kalsium atau CCB, penghambat enzim pengonversi angiotensin atau AC, dan penghambat saluran kalsium kerja lama, penghambat reseptor angiotensin 2 atau ARBS. Sasaran tekanan darah untuk hipertensi spesifik untuk pasien adalah pertama, untuk yang di bawah 60 tahun itu di bawah 140/90 mmHg, yang di atas 60 tahun di bawah 150/90 mmHg, yang mengalami penyakit ginjal kronis atau PGK itu di bawah 140/90 mmHg, dan yang mengalami diabetes di bawah 140/90 mmHg. Obat farmakologi hipertensi, golongan diuretik. Pertama, tiazid. Yang pertama ada clortalidon, indikasinya itu untuk pasien yang mengenai sirosis pada sekelompok pasien di bawah pengawasan dokter, edema karena sindrom nefrotik, hipertensi, gagal jantung kronik yang ringan sampai sedang, diabetes insipidus. Kontraindikasi, hipokalemia yang refraktur, hiponatremia, hiperkalesemia, gangguan ginjal dan hati yang berat, hiperurikemia yang simptomatik, dan penyakit Addison. Efek sampingnya, hipotensi postural dan gangguan saluran cerna yang ringan, impotensi, hipokalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipourisemia, pirai, hiperglikemia, dan peningkatan kadar kolesterol plasma.
jarang terjadi ruam kulit, fotosensitivitas, gangguan darah, termasuk neutropenia. Bila dirasakan pada masa kehamilan akhir, trombositopenia neonatal telah dilaporkan. Pankreatis, kolestasis intrahepatik, dan reaksi hipersensitivitas, termasuk pneumonitis, edema paru, reaksi kulit yang berat, juga dilaporkan. Dosis untuk hipertensi yaitu 25 mg pada pagi hari, jika perlu ditingkatkan sampai 50 mg. Yang kedua ada hidroklorothiazid. Indikasinya untuk edema dan hipertensi. Interaksinya dengan alkohol, barbiturat atau narkotik, obat-obat antidiabetik, oral dan insulin, kolestereamin dan resin, kolesterol, kortikosteroid, ACTH, glikosida digitalis, AINS, presor amin seperti noradrenaline, relaksan atau skeletat, non-depolarizing, garam kalsium, atropin, beperidin, siklofosfamid, methotrexate. Kontraindikasi untuk gangguan hati berat, gangguan ginjal berat dengan creatinine clearance di bawah 30 ml per menit, hipokalemia, refraktori, hiperkalemia, hamil dan menyusui. Efek sampingnya adalah anoreksia, penurunan nafsu makan, iritasi lambung, diare, konstipasi, sialadenitis, pankreatitis, jaundice, xanthopsia, gangguan penglihatan sementara, leukopenia, neutropenia, agranulocytosis, trombositopenia, anemia aplastik. Anemia hemolitik, depresi sistem tulang belakang, reaksi fotosensitivitas, ruam, reaksi seperti cutaneous lupus erythematosus, reaksi cutaneous lupus erythematosus, urtikaria, vaskulitis, cutaneous vaskulitis, reaksi anafilaksis, keracunan epidermal nefrolisis, demam, penekanan saluran pernafasan, gangguan ginjal, nefritis interstitial, kejang otot, lemas, gelisah, kepala terasa ringan, vertigo, paresthesia, hipotensi postural, kardia aritmia, gangguan tidur, dan depresi. Untuk dosisnya pada pasien hipertensi yaitu dosis awal 12,5 mg sehari. Jika perlu ditingkatkan sampai 25 mg sehari. Juga pada keterangan. Usia lanjut pada pasien tertentu itu dosis awal 12,5 mg sehari mungkin cukup. Selanjutnya ada metolazon. Indikasinya ada edema dan hipertensi. Kontraindikasinya hipokalemia refraktur, hipoatremia, hiperkalsemia, gangguan ginjal dan hati yang berat, hiperurikemia yang simptomatik, dan penyakit Addison. Efek samping hipotensi postural, gangguan saluran cerna yang ringan. Impotensi reversibel bila obat dihentikan. Hipokalemia dan hipomagnesemia, hiponatremia, hiperurisemia, pirai, hiperglikemia, dan peningkatan kadar kolesterol plasma. Jarang terjadi ruam kulit, fotosensitivitas, gangguan darah, termasuk neutropenia, bila dirasakan pada masa kehamilan akhir, trombositopenia neonatal telah dilaporkan. Pankreatitis, kolestasis intrahepatik, dan reaksi hipersensitivitas, termasuk pneumonitis, edema paru, reaksi kulit yang berat juga dilaporkan. Dosisnya untuk hipertensi, dosis awal 5 mg pada pagi hari, dosis penunjang 5 mg selang sehari. Selanjutnya ada clortalidon. Indikasinya asites karena sirosis pada sekelompok pasien di bawah pengawasan dokter, edema karena sindrom nefrotik, dan juga hipertensi, gagal jantung kronik yang ringan sampai sedang, diabetes insipidus. Peringatan dan kontraindikasi dan juga efek samping sama pada obat bendrofluazid. Dosisnya edema hingga 50 mg sehari selama periode terbatas. Untuk hipertensi 25 mg pada pagi hari, jika perlu ditingkatkan sampai 50 mg. Selanjutnya, golongan renin angiotensin aldosteron antagonis. Yang pertama, angiotensin converting enzyme inhibitors atau ACEs. Obatnya benazepril dengan dosis dewasa 10 mg sekali sehari untuk pasien yang tidak menggunakan obat diuretika atau 5 mg satu kali sehari bagi pasien yang menggunakan diuretika. Dosis penunjang 20-40 mg satu kali sehari atau 2 dosis bagi yang sama, maksimum 80 mg per hari. Keterangan,
Penghambat ACE yang bekerja tidak langsung atau prodrug, yaitu diesterifikasi di hati atau mungkin di organ lainnya seperti ginjal, saluran cerna, menjadi bentuk aktifnya atau benazeprilat. Selanjutnya ada captopril, indikasi hipertensi ringan sampai sedang, sendiri atau dengan terapi tiazid dan hipertensi berat yang resisten terhadap pengobatan lain, gagal jantung kongestif atau tambahan, setelah infark miokard, nefropati diabetik mikroalbuminuri lebih dari 30 mg per hari pada diabetes tergantung insulin. Kontraindikasi, hipersensitif terhadap penghambat ACE, termasuk angiodema, penyakit renovaskular, pasti atau dugaan, stenosis aortik atau obstruksi keluarnya darah dari jantung, kehamilan, dan porfiria. Untuk efek sampingnya, hipotensi, pusing, sakit kepala, letih, astenia, mual, terkadang muntah, diare, muka merah, sakit kuning atau hepatoselular atau kolestatik, pankreatitis, gangguan tidur, gelisah, perubahan suasana hati, parestesia, impotensi, onipolisis, alopecia, dan lainnya. Untuk dosisnya, hipertensi digunakan sendiri, awalnya 12,5 mg 2 kali sehari, jika digunakan bersama diuretika, atau pada usia lanjut awalnya 6,25 mg 2 kali sehari, dosis pertama sebelum tidur, dosis penunjang lazim 25 mg 2 kali sehari, maksimal 50 mg 2 kali sehari, jarang 3 kali sehari pada hipertensi berat. Selanjutnya, 2 angiotensin, 2 reseptor blockers atau ARBs. Obatnya losartan kalium. Indikasinya hipertensi, peringatan gangguan fungsi hati dan ginjal, kehamilan, dan menyusui. Interaksinya rifampicin dan fluconazole menurunkan level metabolik aktif, diuretik, hemat kalium, suplemen kalium, atau zat yang mengandung kalium, hiperkalemia. AINS menurunkan efek antihipertensi, penurunan fungsi ginjal, hingga gangguan ginjal akut pada pasien gangguan ginjal. ARB penghambat ACE, aliskiren, meningkatkan risiko hipotensi, pingsan, hiperkalemia, dan perubahan fungsi ginjal. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas, penggunaan bersama aliskiren pada diabetes. Untuk efek samping, umum, pusing, efek samping jarang, ruam, hepatitis, vaskulitis, trombositopenia, reaksi anafilaksis, angiodema, pembengkakan pada wajah, bibir, faring, dan atau lidah. Efek samping tidak diketahui frekuensinya, batuk, gangguan fungsi hati, muntah. Efek ortostatik bergantung dosis, malaise-anemia, migrain, diskiusia, mialgia, atralgia, batuk, urtikaria, pruritus, erythroderma, fotosensitivitas, disfungsi ereksi atau impoten. Untuk dosisnya, dosis umum 50 mg sekali sehari dapat ditingkatkan hingga 100 mg sekali sehari. Untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal sedang sampai berat, dialisis, depresi cairan dimulai dengan 25 mg sekali sehari. Selanjutnya ada valsartan. Indikasinya untuk hipertensi dapat digunakan tunggal maupun dikombinasi dengan obat hipertensi lain. Gagal jantung pada pasien yang tidak dapat mentoleransi obat penghambat ACE, penghambat enzim pengubah angiotensin, peringatan gangguan fungsi hati ringan sampai sedang, gangguan fungsi ginjal, data keamanan khasiat pada anak-anak tidak disediakan. Interaksinya penggunaan bersama dengan penghambat ACE dan beta blocker tidak dianjurkan. Kontraindikasinya gangguan fungsi hati berat, sirosis, obstruksi empedu, dan hipersensitivitas terhadap komponen obat. Efek sampingnya kelelahan, jarang diare, sakit kepala, mimisan, trombositopenia, nyeri sendi, nyeri otot, gangguan rasa, neutropenia. Dosisnya untuk hipertensi lazimnya 80 mg sekali sehari. Jika diperlukan pada pasien yang tekanan darahnya tidak terkontrol, ditingkatkan hingga 160 mg sehari atau ditambahkan pemberian diuretik. Tidak diperlukan penyesuaian dosis untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau pada pasien dengan gangguan fungsi hati tanpa kolestasis. Selanjutnya adalah golongan kalsium channel blocker, yaitu dihidropiridin. Yang pertama ada amlodipin, indikasinya untuk hipertensi, profilaksis angina, kontraindikasinya untuk syok kardiogenik, angina tidak stabil, stenosis arteria yang signifikansi, dan untuk yang menyusui. Efek sampingnya yaitu nyeri abdomen, mual, palpitasi, wajah merah, edema, gangguan tidur, sakit kepala, pusing, letih, dan
efek samping yang jarang terjadi yaitu gangguan saluran cerna, tremor, paraestasi, gangguan kencing, impoten, dan ginekomastia. Perubahan berat badan, mialgia, gangguan penglihatan, tinnitus, pruritus, ruam kulit, termasuk adanya laporan erythemia multiforme, alopecia, purpura, dan perubahan warna kulit. Efek samping yang sangat jarang yaitu gastritis, pankreatitis, hepatitis, jaundice, kolestasis, hiperplasia pada gusi, infak miokard, aritmia, vaskulitis, batuk, hiperglikemia, trombositopenia, angioedema, dan urtikaria. Dosisnya untuk hipertensi atau angina yaitu dosis awal 5 mg sekali sehari, maksimal 10 mg sekali sehari. Yang kedua ada felodipin, indikasinya untuk hipertensi dan angina. Peringatan, hentikan bila terjadi nyeri iskemik, gangguan hati, menyusui, hindari buah grapefruit, mempengaruhi metabolisme. Kontraindikasi yaitu untuk kehamilan, efek sampingnya muka merah, sakit kepala, palpitasi, pusing, fatigue, edema kaki, ruam kulit, dan gatal, hiperplasia, demam, dan impoten. Dosisnya untuk hipertensi itu dosis awal 5 mg, usia lanjut 2,5 mg, sehari pada pagi hari, dosis penunjang lazim 5-10 mg sekali sehari, jarang diperlukan dosis di atas 20 mg sehari. Untuk angina itu dosis awal 5 mg sehari pada pagi hari, jika perlu tingkatkan sampai 10 mg sekali sehari. Oke, selanjutnya second line treatment atau pengobatan lini kedua. Yang pertama ada golongan beta antagonis, yaitu obatnya atenolol, indikasi hipertensi, angina, aritmia. Peringatannya, kontraindikasi dan efek samping diharapkan mengurangi dosis pada gangguan ginjal. Untuk dosisnya oral, hipertensi 50 mg sehari atau dosis lebih tinggi tidak lagi perlu dipertimbangkan. Angina 100 mg sehari dalam 1 atau 2 dosis. Aritmia 50-100 mg sehari. Injeksi intravena aritmia 2,5 mg dengan kecepatan 1 mg per menit, ulangi pada interval 5 menit sampai maksimal 10 mg. Selanjutnya ada carvedilol. Indikasinya hipertensi esensial sebagai terapi tunggal atau kombinasi dengan antihipertensi lain, terutama diuretika tiazid, gagal jantung kongestif. Tidak sebagai terapi tunggal tetapi sebagai terapi kombinasi bersama terapi standar dengan digitalis, diuretika, dan penghambat ACE. Peringatannya, sebelum meningkatkan dosis, pastikan bahwa fungsi ginjal dan gagal janin tidak memburuk. Gagal jantung parah, hindarkan pada gagal jantung akut atau terdekompensasi yang memerlukan obat inotropik secara intravena. Untuk interaksinya, penggunaan bersama beta blocker, diltiazem, digoxin, klonidin, insulin, dan hipoglikemi oral. Untuk kontraindikasinya, gagal hati kronik yang berat dan kerusakan hati. Untuk efek sampingnya, hipotensi postural, pusing, sakit kepala, letih, bradikardi, gangguan saluran cerna, kadang-kadang penurunan sirkulasi perifer, gejala-gejala mirip influenza, edema perifer, dan nyeri pada anggota gerak, mulut kering, mata kering, iritasi mata atau gangguan pandangan, impotensi. Untuk efek yang jarang, angina, AV block, eksaserbasi, claudicatio, intermittent, atau fenomena Raynaud, reaksi alergi kulit, ekserbasi psoriasis, hidung tersumbat, bersin-bersin, perasaan depresi, gangguan tidur, parestasia, gagal jantung, perubahan enzim hati, trombositopenia, leukopenia juga dilaporkan. Untuk dosisnya, hipertensi, dosis awal untuk pada dewasa yaitu 12,5 mg sehari, ditingkatkan setelah 2 hari ke dosis lazim 25 mg sehari. Jika perlu dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan interval sekurang-kurangnya 2 minggu sampai maksimal 50 mg per hari sebagai dosis tunggal atau terbagi. Untuk usia lanjut, dosis awal 12,5 mg sehari, jika respon dapat ditingkatkan setelah 2 minggu menjadi dosis maksimum 50 mg per hari. Untuk gagal jantung kongestif, dosis individual dan dipantau ketat selama literasi dosis. Dosis awal yang dianjurkan 3,125 mg untuk 2 kali sehari selama 2 minggu ditingkatkan menjadi 12,5 mg sampai 25 mg 2 kali sehari setelah 2 minggu. Dosis maksimum yang dapat ditoleransi adalah 2 kali
25 mg per hari pada pasien dengan berat badan kurang dari 85 kg dan 2 kali 50 mg per hari pada pasien dengan berat badan lebih dari 85 kg. Selanjutnya, golongan loop diuretics, yaitu furosemida. Indikasinya, udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal, terapi tambahan pada udem pulmonari akut, dan udem otak yang diharapkan mendapat onset diuresis yang kuat dan cepat. Untuk peringatannya, hipotensi, pasien dengan risiko penurunan tekanan darah, diabetes mellitus, gout, sindrom hepatorenal, hipoproteinemia, dan bayi prematur. Untuk interaksinya, glukokortikoid, karbenoxolon atau laksatif, meningkatkan depresi kalium dengan risiko hipokalemia, antiinflamasi non-steroid atau AINS, probenecid, methotrexate, phenytoin, sucralfate, mengurangi efek dari furosemid. Untuk glikosida jantung, meningkatkan sensitivitas miokardium. Obat yang dapat memperpanjang interval QT meningkatkan risiko aritmia ventrikular. Untuk salisilat, meningkatkan risiko toksisitas salisilat. Untuk antibiotik aminoglikosida, cefalosporin, dan polymyxin, meningkatkan efek nefrotoksik dan ototoksik. Untuk cisplatin, memungkinkan adanya risiko kerusakan pendengaran. Untuk litium, meningkatkan efek litium pada jantung dan neurotoksik karena furosemid mengurangi ekskresi litium. Untuk antihipertensi, berpotensi menurunkan tekanan darah secara drastis dan penurunan fungsi ginjal. Untuk probenecid dan methotrexate, menurunkan eliminasi probenecid dan methotrexate. Untuk teofilin, meningkatkan efek teofilin atau agen relaksan otot. Antidiabetik dan antihipertensi simpatomimetik, menurunkan efek obat antidiabetes dan antihipertensi simpatomimetik. Untuk risperidon, hati-hati penggunaan bersamaan. Untuk siklosporin, meningkatkan risiko gout. Untuk media kontras, risiko pemburukan kerusakan ginjal. Untuk kloralhidrat, mungkin timbul panas, berkeringat, gelisah, mual, peningkatan tekanan darah, dan takikardia. Untuk kontraindikasinya, gagal ginjal dengan anuria, prekoma, dan koma hepatik, defisiensi elektrolit, hipokalemia, dan hipersensitivitas. Untuk efek sampingnya, sangat umum gangguan elektrolit, dehidrasi, hipokalemia, hipotensi, peningkatan kreatinin darah. Untuk umum, hemokonsentrasi, hiponatremia, hipokloremia, hipokalemia, peningkatan kolesterol darah, peningkatan asam urat darah, gout, enselopati hepatik pada pasien dengan penurunan fungsi hati, peningkatan volume urin. Selanjutnya untuk dosisnya, untuk oral, dewasa dosis awal 40 mg pada pagi hari, menunjang 20-40 mg sehari, ditingkatkan sampai 80 mg sehari pada udem yang resistensi. Untuk anak, 1-3 mg per kilogram BB sehari, maksimal 40 mg sehari. Selanjutnya ada spironolakton. Untuk indikasinya, edema dan asites pada sirosis hati, asites malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif, hiperaldosteronis primer. Peringatan produk-produk metabolik berpotensi karsinogenik pada hewan mengerat, usia lanjut, gangguan hati, gangguan ginjal, hindari bila sedang sampai berat, pantau elektrolit, hentikan bila terjadi hiperkalemia, hiponatremia, dan penyakit Addison. Untuk efek sampingnya, gangguan saluran cerna, impotensi, ginekomastia, menstruasi tidak teratur, letargi, sakit kepala, bingung, ruam kulit, hiperkalemia, hiponatremia, hepatotoksitas, osteomalasia, dan gangguan darah dilaporkan. Untuk dosisnya 100-200 mg sehari. Jika perlu, tingkatkan sampai 400 mg. Untuk anak, dosis awal 3 mg per kilogram BB dalam dosis terbagi. Selanjutnya, golongan alpha blockers. Untuk obat doxazosin, indikasinya hiperplasia prostat jinak pada pasien yang memiliki riwayat hipertensi maupun tekanan darah normal. Peringatan, hipotensi postural atau sinkop, penggunaan bersama penghambat PDE5, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, mengemudi atau mengoperasikan mobil, kondisi penyempitan saluran cerna yang berat, komplikasi intraoperatif floppy iris syndrome pada operasi katarak. Untuk interaksinya, obat hipertensi lain seperti terazosin dan prazosin. Untuk kontraindikasinya, usia di bawah 16 tahun, hipersensitivitas terhadap doxazosin, vinazolin,
sumbatan pada saluran pencernaan. Hiperplasia prostat jinak dengan riwayat hipotensi, pasien dengan riwayat hipotensi ortostatik, penyempitan atau penyumbatan dalam saluran kemih, infeksi saluran kemih yang sudah berlangsung lama, batu kandung kemih, dan inkontinensi luapan atau anuria dengan atau tanpa masalah ginjal. Untuk efek sampingnya, serangan jantung, kelemahan pada lengan dan kaki, atau kesulitan berbicara, atau gejala stroke, pembengkakan pada wajah, lidah atau tenggorokan yang merupakan reaksi alergi, nyeri dada, angina, napas pendek, sulit bernapas, napas berbunyi, denyut jantung meningkat atau menurun atau tidak beraturan, palpitasi, kemerahan atau gatal-gatal pada kulit, pingsan, kekuningan pada kulit atau mata, rendahnya jumlah sel darah putih atau trombosit. Umum, vertigo, sakit kepala, tekanan darah rendah, pembengkakan pada kaki, tumit atau jari-jari, bronkitis, batu, infeksi saluran napas, hidung tersumbat, bersin, hidung berair, nyeri lambung atau abdominal, infeksi saluran kemih, inkontinensi urin, mengantuk, perasaan lemah, gangguan pencernaan, nyeri ulu hati, mulut kering, nyeri punggung, nyeri otot, gejala menyerupai pilek. Untuk dosisnya, pada hipertensi 1 mg sehari ditingkatkan setelah 1-2 minggu menjadi 2 mg sekali sehari. Kemudian 4 mg sekali sehari bila perlu. Untuk maksimalnya 16 mg sehari. Selanjutnya ada obat prazosin. Indikasi hipertensi, sindrom Raynaud, gagal jantung kongestif, hiperplasia prostat jinak. Peringatannya, dosis pertama dapat menyebabkan kolaps karena hipotensi, karena itu harus diminum sebelum tidur. Usia lanjut, kurangi dosis awal pada gangguan ginjal, gangguan hati, kehamilan, dan menyusui. Untuk interaksinya, sama pada obat alpha blocker umumnya. Kontraindikasinya tidak disarankan untuk gagal jantung kongestif akibat obstruksi mekanik, misal stenosis aortik. Untuk efek sampingnya, hipotensi postural, mengantuk, lemah, pusing, sakit kepala, tidak bertenaga, mual, palpitasi, sering kencing, inkontinensia, dan priapismus. Untuk dosisnya pada hipertensi 0,5 mg untuk 2-3 kali sehari selama 3-7 hari. Dosis awal diberikan sebelum tidur, ditingkatkan sampai 1 mg untuk 2-3 kali sehari setelah 3-7 hari. Bila perlu, tingkatkan lebih lanjut sampai dosis maksimal 20 mg sehari. Selanjutnya, golongan obat yang bekerja pada pusat. Yang pertama, obat klonidin. Indikasi, hipertensi, migrain. Peringatan, penghentian harus dilakukan bertahap untuk menghindari hipertensif krisis, sindrom Raynaud atau penyakit penyumbatan vaskular periferal oklusif lainnya. Riwayat depresi, hindari pada porfiria, kehamilan, dan menyusui. Interaksinya, mengemudi rasa kantuk, bisa mempengaruhi kinerja tugas yang memerlukan konsentrasi. Misalnya mengemudi, efek alkohol dapat meningkat. Untuk efek sampingnya, mulut kering, sedasi, depresi, retensi cairan, bradikardia, fenomena Raynaud, sakit kepala, pusing, euforia, tidak bisa tidur, rom kulit, mual, konstipasi, impotensi yang jarang. Untuk dosisnya, oral 50-100 ppm 3 kali sehari dinaikkan setiap hari kedua atau ketiga. Dosis maksimum sehari biasanya 1,2 mg. Selanjutnya ada obat metildopa. Indikasinya hipertensi bersama dengan diuretika, krisis hipertensi jika tidak diperlukan efek segera. Untuk peringatannya, riwayat gangguan hati, gangguan ginjal, hasil positif uji KOM langsung yang dapat terjadi pada hingga 20% pasien. Bisa mempengaruhi blood cross matching. Mempengaruhi hasil uji laboratorium, menurunkan dosis awal pada gagal ginjal, disarankan untuk melakukan hitung darah dan uji fungsi hati, riwayat depresi. Untuk interaksinya, sama dengan obat metildopa lainnya. Kontraindikasinya depresi, penyakit hati aktif, pheochromocytoma, porfiria. Untuk efek sampingnya, gangguan saluran cerna, stomatis, mulut kering, sedasi, depresi, mengantuk, diare, retensi cairan, gangguan ejakulasi, kerusakan hati, anemia hemolitik, sindrom mirip lupus eritematosus, parkinsonismus, ruam kulit, dan hidung tersumbat. Untuk dosisnya, oral 250 mg 2-3 kali sehari. Secara bertahap dinaikkan dengan selang waktu 2 hari atau lebih. Dosis maksimum sehari 3 gram.
Selanjutnya, golongan obat aliskiren. Indikasi hipertensi peringatan pasien yang menggunakan diuretik diet rendah natrium atau dehidrasi, dosis pertama terjadi hipertensi. Renal artery stenosis, pasien dengan risiko kerusakan ginjal, monitor secara rutin kadar kalium dalam plasma dan fungsi ginjal, diabetes mellitus, dan gagal jantung, angioedema kepala dan leher. Untuk interaksinya, furosemid, ketoconazole, diuretik hemat kalium, suplemen kalium, substitusi garam yang mengandung kalium, atau obat lain yang meningkatkan serum kalium. Pemberian bersama valsartan, metformin, amlodipin atau simetidin, atorvastatin mempengaruhi steady state aliskiren, tapi tidak dibutuhkan penyesuaian dosis aliskiren atau obat-obat tersebut. Untuk kontraindikasinya, hipersensitif, kehamilan atau menyusui, aliskiren tidak dianjurkan digunakan pada kehamilan dan pada wanita yang merencanakan kehamilan. Bila kehamilan terdeteksi pada pengobatan, harus segera dihentikan. Hal ini berhubungan dengan kemungkinan interaksinya dengan RAS atau renin-angiotensin system yang berhubungan dengan malformasi fetal dan kematian neonatal. Untuk efek sampingnya, diare, ras, kenaikan asam urat, gout, batu ginjal, angioedema, anemia, hiperkalemia, sakit kepala, nasofaringitis, pusing, lemah, infeksi saluran nafas bagian atas, nyeri punggung, dan batuk. Untuk dosisnya, dewasa, lebih dari 18 tahun, dosis awalnya 150 mg sekali sehari. Jika tekanan darah tidak terkontrol, dosis ditingkatkan hingga 300 mg satu kali sehari. Diberikan tunggal atau kombinasi dengan antihipertensi lain. Diberikan tidak bersamaan dengan makanan. Tidak dianjurkan pemberian pada anak dan remaja di bawah 18 tahun, karena belum ada data keamanan dan khasiat yang memadai. Selanjutnya, kelompok pasien khusus. Pada lansia, penyekatan saluran kalsium dan tiazid dosis rendah, aman, dan efektif. Dosis awal diuretik tiazid harus rendah pada awal tahun, karena sangat sensitif terhadap penurunan volume dan kemungkinan pingsan, misalnya 12,5 mg hidroklorotiazid. Beta blocker kurang efektif. Kemudian pembatasan garam kurang dari 2 gram natrium per hari, dan penurunan berat badan membantu penghentian terapi obat. Selanjutnya, pada pasien hamil, pasien dengan tekanan darah tinggi dalam kehamilan berisiko mengalami preeklamsia dan retardasi pertumbuhan intrauterin atau IUGR. Pada kehamilan, tekanan darah harus dikontrol dengan obat-obatan jika melebihi 150 sampai 160 per 100 sampai 110 mmHg. Metyldopa adalah pilihan obat yang paling cocok untuk digunakan pada kehamilan. Penyekat saluran kalsium, hidralazin, dan labetalol juga digunakan. ACI, ARBS, dan atenolol dikontraindikasikan karena mengurangi aliran darah uterus. Kemudian pada penyakit ginjal kronis. Tekanan darah pada penyakit ginjal kronis memperlambat perkembangan disfungsi ginjal, namun ACEIS dan ARBS diketahui efektif. Jika diuresis diperlukan, diuretik loop harus digunakan. Pembatasan garam penting dalam pengelolaan hipertensi pada penyakit ginjal. Ras orang-orang dari Afrika Karibia memiliki prevalensi tinggi. Beta blocker tampak kurang efektif bila digunakan monoterapi, juga sudah berkurang dan ARBS kurang efektif. Aktivitas dari orang Asia dan Inggris telah meningkatkan prevalensi hipertensi, diabetes dan resistensi insulin, atau risiko PJK dan stroke. Kombinasi beta blocker dan tiazid harus dihindari, karena risiko tinggi terkena diabetes. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai hipertensi. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.